Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Kali ini saya ingin membahas tentang pembuat hoak adalah dosa besar paling besar. Hoak adalah informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang dipelintir atau direkayasa, termasuk pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran untuk maksud tertentu. Orang yang membuat berita bohong sama saja dengan berkata bohong atau disebut pembohong, karena tulisan itu kedudukannya sama dengan ucapan. Dalam suatu kaidah dijelaskan, al-kitabatu tanzilu manzilatal qauli. Tulisan statusnya sama dengan ucapan. Dalam hadis dijelaskan bahwa pembuat hoak atau orang yang berbohong adalah pelaku dosa besar yang paling besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan." Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Wa jalasa wa kana muttaqian faqala ala wa qauluz zur. Yang maksudnya, maukah kamu aku beritahu dosa besar yang paling besar? Beliau mengatakan sampai 3 kali. Mereka menjawab, mau wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, yaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Lalu beliau duduk dari sebelumnya berbaring. Kemudian melanjutkan sabdanya, ketahuilah, juga ucapan bohong atau dusta. Pembuat hoax atau pembohong juga bisa disebut orang munafik, meskipun dia mengerjakan sholat atau puasa. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Zata fi riwayati li Muslim wa in shoma wa shalla wa azama annahu muslimun. Maksudnya Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, bila berbicara bohong. Yang kedua, bila berjanji tidak menepati. Yang ketiga, bila dipercaya khianat. Ini riwayat Imam Bukhari. Lalu menurut Imam Muslim ada tambahan, sekalipun dia melakukan puasa, sholat, dan ia mengaku seorang muslim, tetap ia dikatakan orang munafik. Padahal orang munafik itu nanti bertempat di neraka yang paling bawah. Pembuat hoax atau pembohong akan dilaknat oleh Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laknatullahi alal kadzibin. Laknat Allah akan ditimpakan kepada pembohong atau pendusta. Juga pembuat hoax atau pembohong adalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Ini disebutkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta atau pembohong. Di samping pembuat hoax atau pembohong ini melakukan pekerjaan atau melakukan dosa yang besar dan yang paling besar, juga dikatakan orang munafik dan akan dilaknat oleh Allah. Dan ia termasuk orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Sebenarnya masih banyak dalam hadis, dalam Al-Quran,
yang menyebutkan tentang pembohong. Oleh karena itu, mari kita upayakan menjauhi dari membuat berita-berita bohong atau hoax. Dan tentunya juga kita hindari untuk menyebarluaskan meskipun kita tidak ikut membuatnya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun.